Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilar Depa Perkasa dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi serta kaitannya dengan teknologi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mengalami sistem ekskresi sebagai berikut. Kacamata berembun saat bernapas, sering buang air kecil saat cuaca dingin, berkeringat saat panas. Gejala ekskresi yang kita alami tadi adalah hal yang wajar, karena sistem ini berguna untuk menurunkan kadar zat produk metabolisme, melindungi sel-sel tubuh dari makanan bersifat racun, menjaga keseimbangan cairan tubuh atau homeostatis, dan membantu mempertahankan suhu tubuh. Kira-kira apa saja ya organ di dalam tubuh kita yang menjadi alat ekskresi? Nah, ada 4 organ ekskresi, yaitu ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari ginjal. Tubuh kita memiliki 2 ginjal yang bentuknya seperti kacang merah. Ginjal ini terletak di bagian kanan dan kiri tulang pinggang di dalam rongga perut. Dan letak ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri, karena ginjal kanan harus berbagi tempat dengan hati di bagian atasnya. Dan seperti inilah posisi ginjal yang terhubung dengan organ lainnya di dalam tubuh. Ginjal terhubung dengan saluran urin atau ureter. Kemudian ada kantung kemih dan saluran akhir atau uretra. Struktur penyusun ginjal terdiri dari korteks, medula, calyx, kapsul fibros, pelvis renalis, dan ureter. Ginjal tersambung langsung dengan pembuluh vena dan arteri. Secara umum, ginjal dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu korteks yang di dalamnya terdapat nefron, medula terdiri dari tubulus, contortus, dan collecticus, dan pelvis renalis. Ginjal memiliki beberapa fungsi, yaitu menjaga keseimbangan air dalam tubuh dengan mengatur volume plasma darah dan air, membuang sisa metabolisme yang bersifat racun, mengatur kandungan elektrolit, menjaga tekanan osmosis, dan menjaga asam basa cairan darah. Organ berikutnya adalah kulit. Kulit merupakan lapisan terluar yang membungkus seluruh permukaan tubuh manusia. Sebagian besar, kulit ditumbuhi oleh rambut. Kulit pada tubuh kita terdiri dari bagian permukaan dan beberapa lapisan. Pada bagian permukaan kulit terdapat rambut, keringat, dan pori-pori. Lapisan penyusun kulit terdiri dari lapisan kulit ari atau epidermis dan lapisan kulit jangat atau dermis. Terdapat kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar rambut, pembuluh darah, dan saraf. Kemudian lapisan hipodermis yang terdapat jaringan lemak sebagai cadangan makanan dan pengatur suhu tubuh. Contohnya bisa dilihat di gambar. Nah, berikut ini catatan struktur penyusun kulit. Kulit mempunyai beberapa fungsi, yaitu melindungi tubuh dari cedera, mengatur suhu tubuh dengan memproduksi keringat, menentukan warna kulit oleh kandungan melanosip, membentuk vitamin D dengan bantuan sinar matahari, dan sebagai alat ekskresi kulit berfungsi mengeluarkan keringat. Alat ekskresi berikutnya adalah hati. Tahukah kalian, hati merupakan organ bagian dalam manusia yang berukuran paling besar. Beratnya sekitar 1,5 kg atau sekitar 3-5% dari berat badan kita. Hati berada di bagian atas sebelah kanan abdomen dan di bawah tulang rusuk. Hati dalam tubuh kita terdiri dari 2 lobus utama, yaitu lobus kiri dan kanan. Kemudian ada kantung empedu pada bagian bawah lobus yang terhubung dengan saluran empedu. Setiap lobus terdiri atas banyak lobulus. Lobulus merupakan unsur terkecil yang menyusun hati. Struktur lobulus berbentuk segi 6 dengan panjang kurang lebih 1 mm. Bagian luar hati dilindungi oleh kapsula hepatika. Dalam jaringan hati terdapat beberapa pembuluh darah, yaitu arteri hepatika dan vena porta hepatika. Jaringan hati tersusun atas sel-sel hepatosit. Antar lapisan hepatosit dipisahkan oleh lakuna, sedangkan antara hepatosit satu dengan hepatosit yang lain dipisahkan oleh kanalikuli. Hati memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu menyimpan energi bentuk glikogen, menyimpan berbagai vitamin,
menghasilkan zat kimia yang diperlukan tubuh, menetralkan racun, dan menghasilkan cairan empedu. Nah, teman-teman, tiap harinya hati mampu mengekskresikan cairan empedu sebanyak 800-1000 ml. Cairan empedu mengandung air, asam empedu, garam empedu, kolesterol, fosfolipid atau lecitin, zat warna empedu atau pigmen bilirubin dan biliperdin, serta beberapa ion. Fungsi cairan empedu adalah mencerna dan mengemulsikan lemak dan usus, mengaktifkan lipase, mengubah zat yang tidak larut menjadi zat yang larut dalam air, membentuk urea dan amonia. Begitulah cara hati bekerja sebagai organ ekskresi. Dan alat ekskresi yang terakhir adalah paru-paru. Tubuh kita memiliki sepasang paru-paru yang terletak di dalam rongga dada. Paru-paru terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Sebagai alat ekskresi, paru-paru berfungsi mengeluarkan uap air atau H2O dan CO2. CO2 dan H2O dari hasil metabolisme diangkut oleh darah ke paru-paru, kemudian dibuang dengan cara difusi ke alveolus. Oke teman-teman, demikianlah kerja alat-alat ekskresi dalam tubuh kita. Jika organ ekskresi tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka akan terjadi gangguan dalam tubuh kita. Gangguan yang terjadi pada ginjal antara lain diabetes mellitus, diabetes insipidus, albuminuria, nefritis, batu ginjal atau pengendapan kristal kalsium fosfat menjadi batu ginjal. Dan gangguan pada kulit dapat berupa munculnya jerawat atau gangguan pada kelenjar keringat, alergi atau infeksi karena bahan atau makanan yang dimakan, dan kudis. Gangguan pada hati misalnya hepatitis, radang atau pembekakan hati oleh virus, sifosis atau guratan pada hati, Wilson atau penyakit turunan karena tingginya kadar zat tembaga dalam tubuh. Sedangkan gangguan yang terjadi pada paru-paru dapat berupa asma atau penyempitan saluran pernapasan, kanker paru-paru, emfisema atau kerusakan alveolus, dan TBC. Baiklah teman-teman, mungkin ini yang dapat saya jelaskan mengenai sistem ekskresi pada manusia. Mohon maaf bila ada kata perkata yang salah. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.